Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Kentung Official. Hari ini kita akan mereview kandang Ibu Haji. Kandangnya mewah katanya. Mewah ya? Gitu kan. Semewah apa ini? 2,5 miliar. Miliar ya. Bagaimana videonya seperti apa? Kita review bareng-bareng. Oke. Check it out. Ya, ini tampak dari dalam karena saya udah masuk duluan. Oh, jadi Gitu. kamu sudah di situ. Iya. Iya. Ini bagian pintu depan, ada kelihatan sel decknya. Oke. Gitu. Wah, dia pakai chimney juga di atas ya. Betul. Oke. Pan- Oh. Ya. Jadi dia sudah pakai Filter, ini ya. filter nanotech. Ya. Filter untuk airnya. Sudah pernah dicek belum berapa kandungan untuk E. coli-nya? Kalau dicek belum, tapi rata-rata sih ya ini udah kombinasi sama klorin hasilnya bagus gitu. Oke. Cara kerjanya seperti apa nih, Pak Sopin? Ya sebenarnya kalau air kita masih tetap mengandalkan gravitasi sebenarnya. Ya. Ketika ada water torrent di atas, kita sebenarnya tetap mengandalkan gravitasi. Tapi kita di dalam itu kita tetap atur pakai pompa air biasa. Agar pada saat air masuk ke dalam saluran nipple itu tekanannya sama. Gitu. Jadi kalau filter ini dari sumur masuk ke filter baru ke toren gitu kan? Sumur ya betul begitu. Dari toren nanti dia masuk ke sistem yang watering system yang ada di dalam kandang. Yang itu nanti terhubung dengan dosatron dan kawan-kawan. Oke. Kita lanjut. Set Ini ya? genset. Nah, ini dia. Kalau sebenarnya ukuran dari kebutuhan listrik itu kita hitung kasar. Itu 1 watt untuk 1 ekor ayam. Betul. Kalau misalkan populasinya ada 40.000 ekor, berarti butuh 40.000. Ya. Nah, 40 atau 40 kVA. Nah, kalau kita belikan genset yang dia hanya 40 kVA, nih kita perlu tahu dulu bahwasanya sebagus apapun merek gensetnya, dia akan hanya berfungsi optimal di 20 fungsi optimalnya akan berkurang sekitar 20-30%. Jadi kalau misalkan kita belinya 40 kVA, itu nanti dikurangin 20-30%-nya. Berarti yang kepake 30% yang maksimal. Optimalnya berarti di 70%-nya, 70-80%-nya. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke. Nggak masalah kalau silent atau tidak silent, nggak masalah sebenarnya. Hanya berisik ini doang ada ya? soundproofnya itu. Berarti ini yang silent ya. Oke, kita masuk ke mana nih? Panel ya. Ini panel. Oke, ini panel listrik datang mungkin. Ya ini panel sirkuit kalau nggak salah ini berarti PLN dan genset. Oh ya, Pindahannya gitu. ya. Karena panel listrik datang, kemudian juga pemutus panel yang arus, di dalam pemutus arus kandang, gitu. ya. Betul. Oke, standar yang penting safe ya. Ya. Itu juga kita perlu ada groundingnya. Ini apa nih ya? Ini. Oh, ya. Ini dia masih pakai cell deck yang dia butuh bak penampung. Iya. Ya, Bak betul penampung, betul. Bak penampung. Ini pompa sel decknya. Oke. Itu. Oke. Kalau zaman sekarang kebanyakan dia sudah menggunakan jadi di bawah cell deck itu sudah seperti radiator mobil tuh. Jadi begitu ngalir dia sudah tidak butuh bak penampung. Jadi dia nanti disedot lagi ke atas,
turun ke bawah begitu. Kalau yang metode lama memang masih menggunakan bak penampung. Nah, ini bak penampungnya bagus karena dia di dalam toren ya. Kalau biasanya bak penampung yang tradisional dia menggunakan ya udah bak aja gitu. Nah, itu nanti dalamnya biasanya diisi kodok, diisi tikus. Betul. Nah, kucing kecemplung, kejar tikus. Ya itu. Kalau bisa malah dikasih lele sekalian. Oh iya, bisa. Biar kita panen. Ini ngomong-ngomong belakang kita ini ada ikan apa ya? Arwana mungkin ini ya. Itu ikan cana. Ya, arwana model baru mungkin iya. Ya. Oke. Ya, kita masuk kemana nih? Masih di dalam sel deck ini ya. Oh, sudah watering system. Oke. Ini dosatron, Pak. Ya, jadi dia menggunakan dosatron. Kalau pakai dosatron penting pada saat pencampuran obat itu dia harus benar-benar merata loh ya. Kalau bisa kita pakai vitamin atau antibiotik yang bentuknya liquid sekalian. Iya. Jadi dia pencampurannya lebih baik. Betul. Ini HF-nya buat klorin. Bagus, ya. Ya. Ya klorinnya banyak karena memang di situ rawan koli, apalagi cuaca pancaroba gini ya. Pancaroba. Ini panel nih Pak Sopin. Oke. Nah, saya mau bertanya sedikit nih. Ini kenapa ada warna merah, kuning sama hijau? Ya, sebenarnya tanda ini dia menandakan apa? Artinya ini kalau yang ini yang jelas ini 3 pas ya. Jadi penandaan ini merah kuning hijau sih bervariasi sebenarnya. Iya. Bervariasi, ada yang standar semuanya begitu. Yang artinya ini menandakan dia 3 pas. Iya. Ya, 3 pas itu kan memang listrik itu dibagi menjadi 3. Betul. RST ya. Nah, ada yang bertanya di komentar kita di bawah. Yang bedain 3 pas sama 2 pas itu apa? 3 pas, 1 pas mungkin ya. Oh, satu pas. Jadi, sorry ya. Arus itu kalau 3 pas itu dia dibagi 3. Jadi dia lebih stabil. Nah, kalau 1 pas itu arus jadi 1. Efeknya apa? Yaitu kalau pas lagi naik turun, nah kasihnya. 3 pas itu berarti untuk kipas sendiri, listrik, lampu sendiri gitu ya? Ya bukan begitu sih sebenarnya. Artinya daya itu dia dibagi 3. Iya. Begitu. Sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya sebenarnya harusnya ada pembahasan. Ya, kita akan ulas sendiri nanti di topik berikutnya untuk panel. Nih kita gambarkan dulu panel secara umum. Tuh. Ya ini panel. Ya, ada kontaktor sama MCB ya. Ini kontaktor. Schneider punya ya. Mahal nih Schneider. Mahal. Katanya bagus sih. Ya bagus lah. Bagus. Ya buat listrik jangan coba-coba. Ya. Ini utama mungkin ya. Yang ini yang panel kedua ini panel auger kalau nggak salah. Oke. Untuk feeding. Biasanya dijadikan satu. Cuma kalau yang di sini dipisah-pisah ya. Bisa-pisah. Nggak apa-apa. Bisa-bisa. Jadi lebih rinci gitu ya. Iya. Sama sebenarnya. Jadi dia lebih safe, lebih aman kalau ada sesuatu langsung ketahuan. Oh ini ternyata kontaktornya yang sebelah sini nih. Betul. Yang error misalkan. Iya. Kalau jadi satu kan memang kadang kita loh yang mana nih begitu. Apalagi ini rapi ya. Ini saya lihat kabelnya itu safety loh. Ya betul. Jadi ada seperti dililiti itu plastik gitu. Ya. Nah ini apa nih? Itu. Mana sama. Oke. Ini itu buat cell deck itu? Iya, buat cooling pad ya. Sebenarnya pengoperasian cell deck atau cooling pad itu sebenarnya dikontrol oleh Temtron sebenarnya. Kalau saya sih tidak menyarankan kalau dikontrol manual. Nah, ini kembali lagi ke
sebenarnya Seldeck itu dipakai sebagai pilihan terakhir setelah kipas nanti semua nyala. Ya. Nah, ini banyak kekeliruan di peternak kita. Seldeck ini dia nyalain terus. Nyemprot Ya, terus. Ya, padahal memang pada saat Seldeck ini dia beroperasi, mungkin suhu berkurang misalkan, jadi minus 1 derajat Celcius. Ya. Cuma ketika Seldeck dihidupkan, suhu berkurang 1 derajat Celcius, itu kelembaban akan naik sekitar 5%. Ya. Jadi kita kan juga perlu, Ketika cuaca panas. kalau cuaca panas pun ya nyalain dulu kipasnya. Baru nanti kita atur Seldecknya mau nyala berapa. Berarti dimaksimalkan dulu kipasnya, mungkin dari 6 atau 8 kipas nyala semua. Ya. Baru kalau suhunya nggak turun, baru masukin Ya. air ya di Seldeck gitu. Dan itu nyalanya juga nggak lama ya. Kasih interval waktu misalkan. Ada yang pakai 3 menitan, ada yang pakai 5 menit, habis itu berhenti dulu dan sebagainya. Jadi itu nggak selama 1 jam nyala begitu, nggak. Saya lihat ada itu kandang-kandang klosos yang pakai paranet kayak tadi Bu Haji kan ada paranet. Ya. Ya kan. Airnya itu muncratnya keluarnya di paranet itu loh. Oh, jadi Di paranetnya dulu, paranetnya basah gitu. paranetnya basah. Iya. Jadi tidak langsung ke Seldecknya. Ya. Nah, itu juga salah satu langkah untuk mengurangi kelembaban masuk. Ya, oke juga itu inovasi itu. Ya, betul. Jadi paranetnya saja yang dibasahin, jadi udara yang disedot itu sudah udara yang lebih dingin begitu kan. Karena memang kalau langsung di Seldecknya, yaitu tadi kita mungkin akan turun suhu sekitar 1 derajat, tapi kelembaban akan naik 5%. Betul. Ini hubungannya sama kelembaban. Penggunaan yang berlebih air juga nanti mempengaruhi kelembaban. Kelembaban tinggi akibatnya di dalam pun ya ayam kurang nyaman. Ya. Karena di dalam itu ada amoniak dan lain-lain yang menyebabkan kelembaban. Oke. Ya, lanjut. Oke, cooling pad. Saya kira kalau panel-panel ini memang silakan lebih jelasnya nanti ke ahli elektrisi ya. Iya. Nanti rencananya sama Pak Umar, kalau Pak Umar datang di kandang yang lain pas bangun, kita ada sedikit interview. Bagus. Ini milik hoppernya milik siapa nih? Ini punyanya Bradson ya. Bradson yang bawa di Indonesia itu CP, Carun Pokpan. Dan dia pakai Temptron seri 6. Nah, sebenarnya pengoperasian Temptron itu dia ya ini sudah ada tandanya. 01 berarti untuk lihat jam. Nanti pengaturan kipas di 04 untuk fan 1. Nah, jadi kalau untuk pengaturan Temptron saya kira kita sudah pernah bahas. Nanti linknya kita lihat aja di bawah. Nanti ada video tentang Temptron, bisa dilihat, dipelajari. Ini gampang kok, ini manual. Dan yang pasti yang perlu kita tekankan di sini sebenarnya pengoperasian Temptron ini antara satu kandang dengan satu kandang yang lain itu pasti berbeda. Ya mungkin ada samanya, tapi mungkin banyak bedanya gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan. Kopi kandang A dengan kandang B itu kadang kita nggak bisa. Kenapa? Karena yang jelas suhu dan kelembaban. Berbeda ya? Kelembaban ini. Nah, jadi ada yang dia di lingkungan yang dingin, kemudian di kopi ke lingkungan yang panas. Iya. Itu nggak bisa, bos. Oke, lanjut. Oke, kita masuk nih ya. Pakai pakannya apa nih? Pakan Sido Agung. Bagus. Ini ayam umur berapa ya? Kalau nggak salah ini pas lagi umur 33 hari. Ya, coba tebak. 33 ya? 33, ya. 30 up kalau saya tadi. 33 hari ini. Ya, sudah penjarangan tapi? Sudah. Oke. Kalau nggak penjarangan kebayang ini. Wah, padat. Sudah kayak karpet putih kalau saya lihat kadang. Ini ayam apa karpet ini? Oke. Wah.
Wah, ini perlu dibersihkan ini, Pak. Iya. Heeh. Bentar, ini bangunannya Jaring-jaring menggunakan laba-laba. apa nih Pak? Sebentar, dia kayu atau besi ya, sudah Iya. ya. Iya, ini wermes ya. Ya, Pakai wermes. pakai wermes untuk dindingnya. Nah, kebanyakan di Indonesia memang dia menggunakan dinding. Cuman dia slide yang lantai atas masih pakai bambu. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak Iya. apa-apa. Kan yang penting sebenarnya pada saat peternak itu membangun, Iya. itu dia harus tahu kalau misalkan kandang ini nggak full besi, berarti akan ada maintenance, kan begitu. Betul. Nah, kalau misalkan apa namanya, ini ada kayunya, berarti dia nanti suatu saat ya harus kontrol Betul. kalau ada yang rusak-rusak gitu. Hubungannya sama durability ya. Ya, durability, keawetan. Iya. Kalau besi sih standar ya dia. Iya. Oke. Bagus kok. Cuma memang perlu dibersihkan memang. Karena kadar amoniak itu sangat berpengaruh. Iya. Ngaruh ke besi, bikin Iya. korosi ya. Bikin nggak awet besinya. Ini ada iklan nih Pak Sopin. Oh, bagus lah. Ini siapa ini? Pak Suwanto. Oh. Oke. Dia mau cek berarti. Ya. Oke. Ya. Nah, pada saat kita masuk ke kandang, alangkah baiknya kalau kita juga mengamati bahasa tubuh ayamnya. Betul. 6 bahasa tubuh ayam yang sehat. Apa aja itu? Ya, yang jelas ada yang makan, ada yang minum, ada yang berbicara. Jadi dia menyebar, ada yang beristirahat gitu. Oke. Nah, terus tidak berkumpul, artinya kalau dia berkumpul berarti kan terlalu dingin misalkan. Iya. Nah, jadi PPL atau TS yang datang ke kandang itu seharusnya tidak hanya kontrol administrasinya saja, Betul. tapi juga kita lihat ayamnya. Amatilah sekitar 15 menit. Iya. Apakah ayam ini kedinginan? Apakah ayam ini kepanasan? Ini nipple semua pakai ini ya? Regulator. Pakai apa? Ya, Bredsen ya berarti ya? sepertinya dia pakai Bredsen Iya. semua ya. Dia punya CBB-nya. Carun Pokpan ya. Oke. Apa ini? Oh, ini area CLD. inlet ya. Area inlet. Oke, area inlet. Ya. Good. Ini ada handwind juga. Ini yang ke arah mana ini? Buat inlet handwindnya. Oh, inlet. Iya. Nah, ya. Oke. Pakan dia juga pakai Bredsen. Nah, ini untuk yang pakan. Nah. Untuk yang pakan atau yang minum dia? Oh, untuk yang pakan. Ya. Berarti dia itu bisa naik turun pakan ya berarti ya? Betul. Jadi idealnya memang dia disejajarkan dengan kepala ya. Jadi Iya. ketika dia udah semakin besar, semakin tinggi, kita kerek mengikuti kepalanya. Kalau berapa sentimeternya ya ada sih teorinya ada. sentimeter, cuma Biasanya kalau tempat pakan itu sedada, ya, kalau tempat minum itu sekepala. Heeh. Ya. Sepunggung Ya, atau ya. seleher tempat minum. Nah, patokannya itu sih. Iya. Oke. Ini untuk nipple. Iya. Oke. Ya. Nah, yang penting kita lihat line antara feeding line dengan nipple line itu dia harus benar-benar lurus. Iya. Tidak naik turun seperti ular naga ya. Itu tuh. Kalau ini ya nggak mungkin. Ini nih kayak ular naga. kadang-kadang dia hanya beli pipanya, beli nipplenya, cuma dia lupa Iya. beli penyangga atasnya tuh, rangkanya. Iya. Oke, ini masuk ke kipasnya. Sudah ada yang ukur, Pak? Dengan Kecepatannya kipas nyala ini semua. maksimal di angka 3,3 3,5 lah gitu. 3,3 meter per detik ya. Per second ya. Nah, per berarti detik. sekitar 600 sampai 700 fpm. Iya ya? Iya nggak? Iya. Ya, yang penting itu sebenarnya fan capacity-nya. Jadi banyak orang itu beli fan, dia ini panel fan. Panel fan. Ya. Ini kalau mau direct langsung bisa pakai ini. Gitu. Oke. Ya. Kalau temperaturnya kurang ya kan, atau suhunya berlebih,
Ya. Kita pakai ini. Wah, safety ya dia ya, dilapisi semua ya Semua berarti. safety. Safety dia. Ya, kadang oke, panel harga mungkin murah ya, tapi wah, dalamnya tuh awut-awutan, Bos. Iya. Itu yang artinya bikin nggak safety buat orangnya sekalipun. Ini bikin panel seperti ini kisaran berapa kalau mau tahu? Nah, cobalah nanti tanya ke ahli panel nih, mungkin ke Pak Umar. Iya. Kisarannya berapa? Ya Schneider semua loh, bagus tuh. Teratur sekali juga, bahkan sampai ada fan 1, fan 2, fan 3, itu bagus. Lebih runut. Nah, ini yang bikin harganya agak mahal sebenarnya standarisasi yang seperti ini. Iya. Jadi jangan pernah kita membandingkan antara satu panel yang sudah seperti ini dengan panel yang misalnya harganya Ya, di berapa bawah 10 ya gitu kan. Ada gitu. Karena pasti akan ada kualitasnya. Iya. Kita tidak bisa membandingkan antara apel dengan jeruk, itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita membandingin apel ya sama apel, jeruk ya sama jeruk begitu. Termasuk peralatan ini sudah terstandar ya kalau saya lihat. Kalau kita bandingkan apa namanya, kipasnya ini dengan kipas yang baling-baling bambu Atau dengan, dompleng. iya. Nah, itu nggak bisa karena ya, ini kipasnya sudah kipas terstandar. Bahkan ketika kita ukur semuanya nyala di kecepatan maksimum di 3,3 itu udah bagus sekali. Ya. Oke. Ini lantai 2. Lantai 2, jadi stylenya memang kopernya dia Keluar. lebihin satu Iya. pipa. Dia untuk memudahkan si anak kandang masukinnya dari luar. Alasannya bisa untuk biosecurity. Betul. Nah, biosecurity. Cuma memang dia rawan kebocoran, Bos. Iya. Kenapa? Karena nah ini. Nah, Iya. ya. Jadi ada lubang antara naik turunin si hopper tadi. Nah, lubang itu dia harus tutup rapat. Kalau enggak nanti angin juga masuk ke situ. Oh, iya. Berarti hubungannya sama angin ya? Iya, cuma kebetulan kan ini di depan nih inletnya. Nah, itu. Jadi anginnya mungkin nggak terlalu signifikan ya. Dia pakai Purafire ya, punya GSI. Oke. Pemanas ya ini. Ya, pemanas. Iya. Satu pemanas itu untuk sekitar 10.000 ekor. Satu lantai berapa? 20.000 ya? Ini berarti sekitar 16 ribuan. 16.000 ya, Mas. Pakai 2 lah. 2. Pakai 2. Nah, banyak yang ini soal pemanas ini tadi. Kita ini bicara pemanas ini adalah space heater. Jadi dia panaskan ruangannya dulu. Betul. Baru dia memanaskan liternya. Jadi sebaiknya dilakukan preheating. Preheating itu misal sebelum DOC masuk 6 jam sebelum DOC masuk. Jadi betul-betul si si lantai ini begitu si DOC masuk itu terasa panas, liternya itu nyaman. 6 jam itu? Ya, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, bahkan ada yang 24 jam sebelumnya. Oh ya. Nah, pasti peternak berpikir, wah nanti gasnya mahal nih karena nyala terus. Padahal nggak seperti itu. Heater kan ada sensornya. Iya. Begitu suhu ruangan sudah panas, ya sudah dia nggak akan nyala. Heater masuk ke temptron ketika suhunya misal 33 itu dia kan mati sendiri. Ya iya. Gitu, mati sendiri. Jadi otomatis nggak nyala walaupun kondisi on. Dan gitu itu kan closed house. Jadi dia lebih lebih rapat. Panas itu nggak mudah hilang. Gitu. Ya kipas kan jelas nggak nyala, iya, ya nggak tarik dulu kecuali udah ada DOC gitu. Betul. Jadi preheating itu penting teman-teman. Preheating gitu. itu penting. Efeknya nanti ya sampai ke ayam jadi lebih nyaman. Akhirnya ayam akan makan minum dengan nyaman. Ilmunya kan DOC datang kan langsung makan dulu ya, bagus. Betul. Gitu. Jadi dia adaptasinya tidak terlalu lama. Tidur dulu. Gitu. Kalau dia datang dari box masuk ke broodingan dingin, dia tidur dulu. Ya. Nanti nunggu hangat dia baru jalan. Sip.
Ya ini jalan lagi nih. Nah, kita. iya itu tadi kan disumpel tuh udah bagus tuh. Heeh. Nah, sebenarnya ada fungsi baiknya ini. Di situ ada kaca ya. Nih, Ya. ini Temtron ini biasanya itu kan ditaruh di Mm-mm. tengah Ya. gitu. Ini taruh di depan. Nggak ada masalah. Eh, Nggak ada masalah. ke apa namanya? Dia memperhitungkan biosecurity berarti. Jadi Betul. biar orang-orang dengan tidak sering lalu lalang di dalam kandangnya. Keuntungannya seperti itu ya. Keuntungannya Ada seperti kekurangannya itu. nggak kira-kira? Ya jelas ada kekurangannya. Kalau misalkan sensornya ternyata di sana tidak tepat. Betul. Misalkan sensornya peletakan sensor nih, harusnya kan dia di tengah kandang misalnya. Nah, itu berapa senti tuh dari tanah. Iya. Kalau tiba-tiba ternyata Nggak sensornya nggak sampai ya? itu. Oh, Nah, atau misalkan diletakkan di tiang. betul. Tiang itu kan dari besi. Ya, Akhirnya besi atau kena tembok begitu kan? Jelas dia kan lebih dingin kan? Iya. Nah, itu persoalannya. ada yang dimasukin baby chick loh. Nah, itu dia. Nah, itu tuh. Jadi dimasukin baby stick biar apa? Biar rasanya hangat terus ya. Nah, terus Padahal ayam tidak kipasnya pernah nggak nyala berbohong. gitu. Ayamnya tidak pernah berbohong, pasti kelembabannya naik. Nah, dan sebagainya. Cekrek lah. Ya, Ya, jadi ayam itu jujur. kalau Ayam itu kalau jujur. saya amati di depan tuh ada kekurangannya sedikit aja sebenarnya. Ya. Jadi yang ngecek itu nggak masuk ke dalam kandang. Oke. Itu Nah, itu bisa. memang ada beberapa banyak teori Iya. yang artinya udahlah anak kandang jangan terlalu banyak ke dalam. Iya, Kan dia klosos iya, kan begitu. betul. Tapi ada baiknya kita memang masuk ke dalam untuk apa? Untuk kita sekedar kontrol. Iya, Apakah ada bangkai? betul, Kemudian kalau misalkan kita mau grading ayamnya. betul. Nah, ada peternak yang rajin grading, hasilnya juga bagus loh. Tuh. Jadi dia grading dari 14 hari pertama masa brooding dia sudah grading. Dia hasilnya optimal. Iya. Dan ketahuan mana ayam yang potensi genetiknya rendah. Tuh. Oke. Ya, jadi dia yang kontrol tetap ya sensor yang ada di dalam sana. Oke. Cell deck. Nah, ini Sama hampir ya, ini sama ya. kayak yang di bawah gitu. Bedanya tadi yang panel bawah, ini panel atas ya. Oke. Oke, saya lihat ininya rapi sekali loh itu. Iya. Rapi dia. Oke. Nah, controller seperti Temtron, seperti TC5, Airtron, Vento itu masih membutuhkan sentuhan manusia memang. Manual ya. Ya, Jadi kala kondisi ekstrim pun masih Ya, bisa dirubah-rubah gitu. cuma kalau kita ke yang agak modern, misalkan pakai Doll 59 atau Viper, itu nanti, itu kan Pak. nanti. Nanti. Ini saya dulu. kira Bertahap. belum Bertahap. familiar di Belum. Indonesia. Hmm. Sudah ada yang pakai sudah, tapi belum familiar. Oke, ya, feeding ya. Untuk feeding ini rapi sekali pengerjaannya ya, mungkin agak-agak mahal sepertinya panelnya. Ya wajar kalau harganya memang agak tinggi, cuma memang ketika kita membeli sesuatu yang standar, hasilnya pun tidak berkata bohong. Ya. Di luar masalah human ya. Ya. Gitu. Baiklah, dari kita. Oke, sobat kentungan, demikian ulasan video dari kita berdua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Subscribe. Oke. Jangan lupa ngasih makan ikan. Kita kasih makan ikan. Uy. Dan tonton terus videonya sampai habis ya.